A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yukrahu. Ini satu bab pada membicarakan ma yukrahu minan naumi, apa yang dimakruhkan daripada tidur qablal isya, sebelum isya. Artinya sebelum melaksanakan salat isya. Haddatsana Muhammad bin Salam, telah menceritakan kita oleh Muhammad bin Abdul Salam. Qala akhbarana Abdul Wahhab As-Saqafi, telah bercerita kepada kami oleh Abdul Wahhab As-Saqafi. Qala haddatsana Khalid Al-Hazza, telah bercerita kepada kami oleh Khalid Al-Hazza an Abil Minhal, daripada bin Minhal, an Abi Barzah, daripada Abi Barzah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun nauma, adalah dia membenci akan tidur qablal isya'i, sebelum melaksanakan salat isya. Wal hadithu ba'daha, dan hadis yang sama dengan ini adalah hadis berikutnya. Babun naumi qablal isya, bab yang membicarakan tentang tidur sebelum salat isya. Liman guliba, bagi orang yang dikalahkan. Bagi orang yang dikalahkan. Haddatsana Ayyub bin Sulaiman, telah bercerita kepada kami Ayyub bin Sulaiman. Ayyub bin Sulaiman Al-Ansari. Qala, beliau berkata, haddatsani Abu Bakrin, telah bercerita kepadaku oleh Abu Bakar, an Sulaiman, daripada Sulaiman. Qala, dia berkata, qala Salih bin Kaisan, telah berkata kepada kami oleh Salih bin Kaisan. Salih bin Kaisan. Akhbarani Ibnu Syihabin, telah bercerita kepada oleh Abdullah bin Syihab, an Urwata, daripada Urwah, an Aisyah, daripada Aisyah. Qalat, dia berkata, Aisyah berkata, Tama Rasulullah SAW, telah mengambil waktu atmah oleh Rasulullah SAW, mengambil isya akhir, maksudnya bil isya, dengan salat isya. Hatta nadahu, sehingga memanggil akan dia Umar, oleh Sayyidina Umar. As-salatan, ay aqimis salata, dirikanlah solat. Naman nisa'u, telah tidur para perempuan. Telah tidur para perempuan. Wasibyanu, dan telah tidur anak-anak. Faqala, maka beliau bersabda, ma yantaziruha ahadun, ma yantaziruha, tidak ada yang menunggu akan salat isya atmah itu, ahadun, seorang pun, min ahlil ardi gairukum, daripada penduduk bumi ini selain daripada kalian. Qala, lalu dia berkata, wala yusalli yauma idzin, dan dia tidak solat pada ketika itu, illa bil Madinah, kecuali di Madinah. Kecuali di Madinah. Wa kanu yusalluna, dan adalah mereka itu solat, bima baina ayyaghiba syafaku, pada waktu antara yagiba syafaku, menghilang oleh mega merah,
menghilang oleh mega merah. Ila thuluthul lailil awal, sampai sepertiga malam yang pertama. Sampai sepertiga malam pertama, sampai selesai pertiga malam pertama. Dalam dua hadis ini keterangan kayaknya paradok antara hadis ke pertama mabrur timpal hadis berikutnya. Lamun hadis pertama mabrur menerangkan tentang makruh tertinduk sendikman melaksanakan salat isya. Apalagi tinduk sendikman datang waktu isya. Ini kan kalimat makruh tinduk sendikman salat isya mengandung arti boleh jadi sendikman datang waktu isya ya tinduk. Si kedua, wa ara isya lagu ndek na salat lagu tinduk dulu. Ya makruh tanpa mentafsil apakah ia termasuk dengan maglubun bin naum ataukah arak mustaikiz. Mustaikiz artinya dengan si duduk ia gen nyuruh ia uras. Dengan si maglubun bin naum artinya ia terkalahang si tinduk sampai dengan mau dari akhir daripada waktu isya pun dia gedai. Sehingga uras lewat waktu subuh. Dia dinarak dengan genduduk ia. Sebab di lingkungan no adalah dengan isi memang jarang untuk melakukan salat atmah. Melakukan salat le akhir isya. Pada umumnya dia selesai sembahyang isya langsung tinduk doang. Berarti kan dinarak dengan sigen jaga ia. Dinarak dengan sigen ngurusang ia. Maka dengan semacam ini temakruhan ia untuk tinduk sebelum melaksanakan salat isya karena sangat sini khawatiran gen kelolosan. Ndik nemu melaksanakan salat isya. Apabila terjadi bilang kelem ngeno doang, maka termasuklah ia dalam kategori dengan sahun anis shalah. Dengan silali daripada melaksanakan sholat. Dengan si sahun ini tancam. Wailul lil musallin. Celakalah dengan si sholat. Sholat jaya. Lagu terancam. Kumbilan yang terancam. Lantaran masih beruk. Lantaran ia teparani lali. Lali daripada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat. Lali daripada waktu sholat sampai ngulur waktu dan buik waktu. Lali di dalam nasib melaksanakan sholat dia ingat oleh Allah. Sholat jadilah guna ingat oleh Allah. Termasuk dengan sahur. Nanilah ia dengan isi temakruhan. Adapun lamun sekedar lalu beraktivitas dengan ngelemak sampai lai. Dengan salat maghrib dari bawah sini kendali yang diri untuk mengembalikan tenaga kesehatannya tinduk langsung setelah salat maghrib. Nah ini termasuk bagikan suatu masyakkah. Al-masyakkatu bimanzilatil hajah. Masyakkah itu adalah menempati posisi hajat. Berarti darurat. Darurat. Nanti termasuk dalam kategori makruh semacam seberut. Karena memang kadang-kadang dalam suatu waktu, suatu jelo, ini berbeda-beda pengalaman. Kadang-kadang di sopok jelo dengan ngelemak sampai lai istirahat doang. Jenarak segera menyebabkan ia untuk mengalami kelelahan. Kadang-kadang dengan ngelemak sampai lai terus beraktivitas. Sampai mentelah waktu sholat doang, dia selesai sholat, balik pegawaian. Sampai datang waktu sholat asar misalnya. Baru mentelah semendak, telah sholat asar, balik pegawaian sampai menjelang waktu maghrib. Nah ia turun-turun istirahat. Terus sholat maghrib langsung tinduk.
Nah, ini termasuk masyakah. Jadi lamun si masyakah jande terma dalam kategori ma yukrahu minan naumi qabla isya. Adapun hadis kedua bro keterangan bahwa justru Rasulullah SAW seolah-olah ia memuji sampai dia mengucapkan ma yantaziruha ahadun min ahlil ardi ghairukum. Dia nara dengan isi memperhatikan salat isya ni di dunia ini selain daripada sedepadan. Lantarannya wah pada tidur, wah tidurnya ya Allah. Sampai kanak-kanak masih ibri tidur dengan nina, jam masihnya nina pun mau tidur. Jenara dengan ngasa. Le saat nolah ia tauna Umar bin Khattab mengatakan as-salata maf'ul mutlaq. Salata as-salata atau yang mansubun alal ikhtisas. Naqsudu as-salata, nakhussu as-salata. Maka Rasulullah kan di Nuah masari gen sampai terlena, lupa dan gaflah. Masarina hanya sekedar istirahat, merebahkan tubuh doang. Sementara memang penentangnya terlungkup, lagu hati tetap jaga. Maka dia sampai hilang akal dalam tinduk. Ini tinduk seniman salat isya. Ya pasti yang bahwa kena jaga le waktu atmah. Waktu atmah ni adalah sampai tutup waktu sepertiga malam pertama. Misalkan kelam ni adalah 12 jam umpama. 12 jam. Ini pas tetap jeluk adalah jam 6. Nah, jam 6. Berarti telu sini terbagi. Jadi sepertelu. Seperlu pertama berarti dengan 6 pitu balu siwa. Ini jam siwa. Atmah. 10, 11, 12. Kemudian jam seki termasuk ya sepertelu bagian kedua. Sampai jam 4 ya sepertelu bagian terakhir. Bagian terakhir. Nah sampai tutup sepertelu bagian pertama daripada sopok malam. Lihat tutupnya parahnya termasuk ia atmah. Termasuk atmah. Ia tauna afdal. Dia melaksanakan salat isya. Bagi dengan isi memang ndek datang manik. Marah dengan Nina misalnya. Dengan Nina jakna lihat saatnya isi parak-parak biasa tahun datang bulan. Ya, dia menaruh waktu langsung solat. Dia menaruh waktu langsung solat. Adapun lihat saatnya isi ndek na biasa datang bulan ya na bau na ikut atmah. Ikut solat le akhir-akhir waktu isya. Artinya bagian pertama artinya ketelu si pertama daripada setiap malam. Sampai puji si Rasulullah SAW. Sampai puji dinara dengan nunggu ia tibana waktu atmahnya sepok dengan pun di permukaan bumi kecuali sida pada ni. Kali sida padalah si nunggunya. Dan Rasulullah memberikan pujian. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Mahmudun telah bercerita kepada kami oleh Mahmud. Qala akhbarana Abdul Razzaq telah bercerita kepada kami oleh Abdul Razzaq. Qala akhbarani Ibnu Juraij telah bercerita padaku oleh Ibnu Juraij. Qala akhbarani Nafi'un telah bercerita padaku oleh Nafi'. Qala haddatsana Abdullah ibnu Umar
telah bercerita padaku oleh Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW sugila anha lailatan, disibukkan daripada melaksanakan salat isya di awal waktu itu, lailatan pada satu malam disibukkannya. Fa'akhkharaha, maka dia pun menundanya. Hatta raqidna, sehingga kami tidur fil masjid, di masjid. Kami tidur di masjid. Summas tayaqazana, kemudian ia menjagakan kami, ia membangunkan kami. Thumma kharaja alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluarlah atas kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarlah atas kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, berkata, laisa ahadun min ahlil ardi, tidak ada seorang pun daripada penduduk bumi, yantazirus sholata ghairukum, yang senantiasa menunggu-tunggu pelaksanaan waktu sholat selain daripada kalian. Wa kana Ibnu Umar, dan Abdullah Ibnu Umar, la yubali, tidak mau peduli, uqaddimuha au akhiruha, apakah kami akan memajukan akan solat itu atau kami membelakangkannya, tidak mau peduli. Idza kana, apabila ada, la yasha, dia tidak takut, ayyaglibahun naumu, bahwa mengalahkan oleh tidur, an waktiha, daripada waktunya. Wa kana yarkudu qablaha, dan adalah dia tidur sebelum melaksanakan waktu isya itu. Qala Ibnu Jurayj, berkata Ibnu Jurayj, qultu li Atha, saya berkata yang demikian itu bagi Atha. Nah ini berarti marantan hadis pertama kedua beruntung. Si menjelaskan tentang para sahabat, termasuk dalam hal ini adalah riwayatan si Abdullah bin Umar, riwayatan si Nafi, bahwa disebut kalam para sahabat disibukkan, terepotan ya, isi kegiatan-kegiatan berkaitan ke kemasyarakatan, repot. Sampai Abdullah bin Umar dia sempat sugul di pak masjid di awal waktu isya. Para jamaah pada ngone nganti kan intizarus shalah ba'da shalah. Artinya intendot li sepuk tahu di masjid li musalla, untuk menunggu tibanya waktu salat kemudian setelah tersi salat di luar. Maka selama ternunggunya bernilai solat, mendapatkan pahala solat itu. Nah, para sahabat isi nunggu kehadiran Abdullah bin Umar untuk jadi imam melaksanakan salat di Masjid Nabawi waktu nikah. Ternyata sekat datang. Akhirnya para sahabat pun dek dabani nyorong salah sopo jadi imam, padahal dia tahu. Lagu karena apa? Takzim le Abdullah bin Umar sebagai imam rawatib. Nah, tidur terus para sahabat ngone jadi sampai datang akhir daripada bagian pertama waktu paranin, akhir daripada bagian pertama malam. Pada tinduk sampai no. Nah, demenangno maka ia pun menyampaikan apa siwah disampaikan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si mengatakan laisa ahadun min ahlil ardi yantadirus salata ghairukum. Dinara pokoknya penduduk bumi ini isi selalu menunggu-nunggu tiba datang waktu solat selain daripada sedia pada. Dan memang yang menunggu, karena lalu nunggu sampai ngantok. Jadi dia sengaja tinduk kan. Dia sengaja tinduk.
Ia sengaja justru nunggu. Lalu karena ngonek lalu nunggu di mana datang imam sitarap maka pada tindolah supaya anak antok. Nah ya antena melakukan sholat setelah sholat lalu mendapatkan pujian daripada Rasulullah SAW. Wa qala sami'tu Ibnu Abbasin, saya telah mendengarkan Abdullah bin Abbas yaqulu, dia berkata, tamma Rasulullah SAW, telah mengambil waktu atmah oleh Rasulullah SAW, lailatan, pada satu malam, bil isya, dengan isya, hatta raqadan nasu, sehingga tidurlah an-nasu, manusia, wastaiqazu, dan mereka itu menjadi jaga. Faqama Umar bin Al-Khattab, maka bangunlah, berdirilah Umar bin Khattab, faqala as-salata, as-salata. Qala Atha, berkata Atha, qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, fa kharaja Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkeluar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faka'anni anzuru ilaihil ana, maka seolah-olah saya itu memandang kepadanya sekarang ini. Yakturu ra'sahu ma'an, yaitu ditetesi kepalanya dengan air. Wadi'an yadahu, hal keadaan dia menaruh akan tangannya ala ra'si, atas kepalanya. Faqala, lalu Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati, saya dianggap mempersulit oleh umat saya, la amartuhum ayyusalluha, niscaya saya akan perintahkan mereka itu agar mensolatinya, ayyusalluha hakada, agar mereka itu mensalatkannya seperti ini, agar mereka mensalatkan seperti ini. Qala tasbatu Atha, maka telah menetapkan oleh Atha, kaifa wada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu, bagaimana cara Rasulullah, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menaruh akan tangannya ala ra'si, atas kepalanya. Kama amba'ahu Ibnu Isa, sebagaimana telah menceritakan oleh Abdullah bin Isa. Fabaddadali, maka telah memisahkan, merenggangkan, baddadanu, atau oleh Ata, baina asabihi, di antara jari-jarinya, merenggangkan sambil tolok otak, syai'an, akan sesuatu, min tabdidin, daripada kerenggangannya itu. Summa wada'a atrafa asabihi, kemudian dia menaruh akan ujung-ujung jari-jarinya, ala karni ra'si, atas tanduk kepala, artinya bagian marak-marak tanduk di tengah itin ini. Ya, tahun dulu si Rasulullah SAW. Summa damma, lalu dia menghimpunnya. Tangan yang sudah dilengkapkan dihimpun. Yamurruha, dia menjalankannya. Kadzalika, seperti ini. Seperti ini dia jalankan. Seperti ini. Al-ra'si, atas kepala. Hatta masat ibhamuhu atrafal uzun, sehingga menyentuh oleh induk jarinya al-uzuna, akan telinga. Jadi ini termasuk hadis musalsal, sampai menyentuh oleh induk jarinya ini akan telinganya. Mimma yalil wajah, daripada yang mengiringi akan wajah. Jadi si bagian julu ni, kelenturan isi imana. Ala sudghi, atas dagu, bagian ni pelipis ni,
maksudnya di atas dagu. Wa nahiyatil lahyati la yaksur, dia tidak memendekkan. Wala yabtushu, dan tidak juga menghamparkan, illa kadzalika, kecuali seperti ini. Wa qala, lalu berkata, laula an asyqa ala ummati, kalau saya tidak mempersulit atas umat saya, la amartuhum ay yusallu hakadha, ini saya akan perintah mereka itu untuk melakukan sholat seperti ini. Maksudnya dalam segi waktu. Jelas Rasulullah SAW memandang melakukan sholat isya le waktu atau mahni adalah merupakan sesuatu yang sangat belik padilah. Dan di paranin sahun, di paranin lali, dengan sebab memundurkan pelaksanaan sampai pertengahan lah. Sehingga sebenarnya waktu paling panjang waktu sholatlah waktu isya, paling belu waktu. Kalau bayangkan jarak antara waktu maghrib timpal waktu isya biasanya sejam 11 menit. Ini pas jam 6 waktu maghrib. Maka selisih antara maghrib timpal isya adalah sejam 11 menit. Berarti jam 7 11 menit. Ngarak waktu isya. Berarti wah nembe waktu isya jam 7 11 menit. Lagu lengan jam 7 11 menit nu sampai menjelang dengan terahim masih waktu isya. Artinya terahim subuh nu masih waktu isya menjelang. Cuma kadang-kadang terahim ni kan ihtiyat. Sebenarnya waktu ihtiyat. Jadwal waktu ni biasa 5 menit waktu ihtiyat. Artinya 5 menit sendik man tetepan sebenarnya orang waktu. Umpama jam 6 belum jam 6 5 menit umpama waktu maghrib di jadwal. Nah ni 5 menit nu waktu ihtiyat. Sebenarnya jam 6 nu arah waktu. Nah ini maksudnya waktu ihtiyat adalah untuk memberikan keyakinan. Lam yakin umpama jam 6 arah waktu. Jam 6. Nah sebenarnya juga masih waktu subuh. Di waktu tarahim ni adalah waktu ihtiyat. Ente yakin arah waktu dulu. Terutama sekali Rubin ni jelu ngelemak apa kemis nu cawat para ngebang parenting ngebang pertama bangun dan tahajud. Saya sudah bedayangkan ya antara salat tahajud bang tahajud timpal bang subuh. As-salatu khairu minan naum. Tahu suara ni lengan sumber. Ternyata salatu khairu minan naum. Ngone jarak ni. Pegaklah jarakna berukna terahim le masjid Silaina. Nah ni memang cara lain kan di mana arak jam, di mana arak sekenik dengan berbobok ruang menuju ke masjid, ngodo dilobakan. Jauh sebenarnya di mana arak waktu subuh, wah pada datang di pak masjid. Pada datang di pak masjid. Jadi kadang di mana arak jam, maka lengan tahu ya na upuk timur doang. Lamun kira-kira doang, wah agak benar. Berarti wah arak ni, arak waktu subuh, wah penggitan, anak masuk Fajar Siddiq. Nah, adapun lamun di Mekah bagian timur tengah ni, wah tanda tu di batur, di seru-seru Malik beruk pada waktu subuh. Karena lamun waktu subuh ni para ini sampai betul-betul penggitan wah batur pedas tanpa bantuan sinar di Silaina. Pedas dengan sebab apa? Sinar waktu fajar nu. Sapro seneparani. Sapro. Jadi sampai kita. Nah tu nu tahunnya yakin melaksanakan salat subuh. Itu termasuk bagi subuh itu termasuk bagian cepat. Termasuk becat. Kadang-kadang berukna Fajar Siddiq doang wah azan arah waktu, awal waktu.
Kumbena karena itu kan wirid endah. Salat subuh, salat subuh wirid. Lamun iya ndek daripada wirid. Dewe naskil salat subuh, kak ngenjek. Lalu ngarat bembe, lalu buka toko, lalu buka sekeno-sekeni. Dan ada pada wirid dengan jadi dah karena waktu sapro dan perhitungan anu. Jadi pelaksanaan daripada salat isya le waktu atamah ni jelas memiliki fadilah. Yang tina puji si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan isi menunggu waktu sampai dengan tok sampai pedem untuk nunggu imam datang lalu adena melaksanakan salat isya. Salat isya. Ndek na teparanin lali dalam melaksanakan waktu. Bab waktu isya ila nisfil lail. Nah, ini suatu bab pada membicarakan isya itu sampai pertengahan malam. Wa qala Abu Barzah, telah berkata Abu Barzah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahabbu ta'khirha. Dia menyunatkan akan mengakhirkan pelaksanaan maksudnya itu. Pelaksanaan salat isya itu. Pelaksanaan salat isya. Hadatsana Abdurrahim Al-Maharibi, telah bercerita kepada kami oleh Abdurrahim Al-Maharibi. Qala haddatsana Zaidatu, telah bercerita kepada kami oleh Zaidah. An Humaidin At-Tawili, daripada Humaid At-Tawil. An Anas, daripada Anas. Qala akhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah menunda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-isya, pelaksanaan salat isya itu ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Summa shalla, kemudian ia salat. Tsumma qala, lalu dia berkata, qad shallan nasu wa namu, sesungguhnya telah salat para manusia dan mereka sudah tidur. Jadi tinduk dulu baru salat isya. Lihat tinduk dan ini dua kemungkinan. Tinduknya sebelum tiba waktu isya atau tinduknya setelah datang waktu isya. Dengan alasan sikone. Mereka para sahabat ni memang ma'isyahna. Arak si pengarat bembe, arak pengarat unta. Siaran ngarat bembe, ngarat unta kan lemak sampai telap jelu doang. Lamun liar, unta dan lamun liar bembe. Weh, lelah. Ya, gerohnya ngumpulangnya, anteknya bau kumpul dan sampai tanuk si serigala. Unta pun 92, hemar, bagal, jaran, sempi, para pekebun, peladang, si badan lat kurma. Waktu panen kurma boleh jadi panen kurma dengan lemak sampai lagi sekian dulu triang. Terus ngepek, terus menjeluk, terus macam-macam. Sejari pedagang pun kadang-kadang sibuk. Untuk apa? Jadi pengumpul. Jadi distributor. Dan menuah tepek, umpama terkirim tiba, negara-negara isi masih nikmat, duit hasil. Nah ya kehidupan. Sedangkan di dalam kaedah Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa al-wajibu lihat bagi orang. Kewajiban itu tidak menuntut untuk dilaksanakan segera. Apakah ucapan Imam Syafi'i ini bertentangan dengan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh? Apakah bertentangan kaca badiru ila sholati? Sabda Rasulullah, apakah badiru ilal a'mali salihah? Tidak ada bertentangan. Dia ada bertentangan. Memang kan antar satu nas timpal nas lain kadang-kadang kelihatannya marak-marak bertentangan. Aku sebenarnya ini lebih-lebih at-ta'anni minar rahman, al-ajalatu minas syaitan.
tenang-tenang itu adalah datangnya dari Allah, sedangkan terburu-buru dan dari setan. Maka kalimat ta'ani, ajilu, badiru, syari'u, ini kan seolah-olah menyuruh segera. Dan kan Imam Syafi'i mengatakan la yu'addi fauran, la yaqtadi fauran, tidak menuntut bersegera. Nah, memang dia mutlak bahwa segala sesuatu itu wajiban dia nuntut power. Arab memang si menuntut supaya poweran. Marantan si bro dengan nina si wah parak-paraknya biasa datang headnya. Hanti dah harus melakukan salat di awal waktu. Dan banyak hal. Berarti Rasulullah SAW isi menunda pelaksanaan salat isya sampai pertengahan malam ni, kemudian ia solat. Lalu solat kanca para sahabat selainan, para sahabat wah tinduk. Artinya tinduk berjulu, beruk bangunan untuk melakukan salat isya, tidak ada salat tahajud. Ama innakum fi salatin. Ama, perhatikanlah olehmu. Innakum fi salatin. Sesungguhnya kalian itu diberikan nilai solat. Mantazartumuha. Sekalipun, selama kalian menunggu akan solat itu. Sehingga walaupun menunggunya sampai tertinduk. Kan berbeda ya. Menunggu sampai tinduk dan tinduk sambil menunggu. Berbeda. Menunggu sampai tinduk karena memang menunggu. Jadi dasarnya adalah yang menunggu. Adapun namun tinduk sambil menunggu, berarti tinduk duluan. Kalau tinduk aja dulu main. Tinduk. Apakah kedua ini memiliki perbedaan prinsip dan perbedaan pengaruh? Bahwa tinduk wajulu bareh wah salat isya. Nah, ia beriang peluang untuk melaksanakan salat isya di saat nun dinara masyakah. Lagu tinduk ia dulu. Padahal ini terdesak isi rasa ngantuk. Berbeda kanca dengan si ngone menunggu imam dia datang pada lupa pada lemas. Lamun cara laian ngenu, selaian. Karena dia menaruh speaker, dia menaruh listrik. Nunggu terutama sekali setua-tua kan daripada negeri ulik di Pak Bali sangat jauh. Di petang di narak listrik lebih baik nendot di masjid. Dan memang pengajian memang masih jarang. Pada nendot doa sambil batok-batok. Setua-tua pada lupa. Padahal ukuran uang onek datang waktu isya. Onek datang waktu isya. Lagu suwayan aran ja imam wah tua-tua dari imam. Jadi beri nebatok masih di Bali. Nebatok. Kadang-kadang tahu jeding. Onek ada suhur jeding. Yang itu tua-tua. Maka tunggu. Daripada selesai salat isya uli pada uli dinara rumah-rumah mana lain dengan nonton TV segala macam tindo dimana selesai bangun parak-parak subuh leka arak si jedut bobok arak si jauh di lobakan di mana arak senter marah mereka lobakan doang jarak antar subuh balik timpal balik selain jauh no marah di pondok ni no kan Cili repok-repok untuk masjid. Terutama sekali ide layan Papu Umin dia paling juru untuk masjid. Ternyata Papu Umin ini Buddha. Begayong dulu. Nah ya hampir pada kisah Marantan Habib Al-Haddad. Habib Al-Haddad no kan Buddha masih. Lagu jaduang menuan ceding masjid dinarak dengan nau ia. Nah, baru tahu setelah dia meninggal. Karena dia meninggal, dia tetap lelah dengan medai. Berarti ya almarhum ni kira begayung. Dan kan ini le masjid ni arah pina jeding bong terus ide jeding itu tahu dengan mandi
Ni tahu dan wudu. Tegayongan doang dia ngadu mesin. Ya doang bergayong papu umi dan. Ya bude. Dia menu asal si bergayong, badik ia jadi ukuran sampai 100 gayong pelik-pelik, kadang-kadang sampai 100 gayong. Bro nobo penuh jadi baik yang ngebang. Ngeduaan aja, karena ngedulip. Tipa menara selain. Ngeduaan aja sekenon we dah ngeduaan aja. Terus ngebang, pokat suara ngebang. Sampai memang yang geleget kan. Yang geleget duit pun minum geleget para grenel je kan ngejak. Selamat Papu Umin ya Allah. Nah, kenjelo aja unjang doang. Jadi ngeno dan gambaran jarang sih para muazzin sak bajang-bajang marantan kan. Jadi selain tua-tua karena memang dari segi tingkat kesejahteraan kehidupan umat manusia sangat menentukan, mempengaruhi. Nah, jadi selama menunggu tiba waktu sholat ni mendapatkan pahala sholat. Wazada Ibnu Abi Maryam dan telah menambah oleh Ibnu Abi Maryam. Akhbarana Yahya Ibnu Ayyub telah bercerita kepada kami oleh Yahya bin Ayyub. Ayyub ni Ayyub Al-Ansori. Ayyub Al-Ansori si makam di Turki. Jadi Ayyub Al-Ansori ini ia si dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahasa, "Sataglibunal Istambulan, panikmal jaisu juyusu." Jemaah suatu waktu gemek kalahan Konstantinopel. Sebelumnya kaum muslimin kalah doang. Karena apa? Karena kepintaran strategi perang Konstantinopel. Masang ranjau laut. Ranjau laut. Si biasa di ranjau laut ni kan jadi lamun Turki no ya 2 benua negara. 50% benua Eropa, 50% benua Asia. Nah, antara si pemisah benua Eropa timpal benua Asia no ngadu jambatan gantung. Jambatan gantung sekitar 1,5 kilo lah jambatan gantung. Di Nemarak Suramadu ni. Suramadu ni kan 5 kilo memang Suramadu lagu ngadu tekan. Di jandi gantung jamak 1,5 kilo gantongan. Jadi laik di darat jembatan. Jadi biasa kapal doang nyebrang. Sementara prajurit Islam harus menyeberangi ini, menyeberangi laut ini. Sementara laut no ranjau doang, ranjau laut. Nah, setelah Muhammad Fatih ini kan terpilih jadi pemimpin waktu no dengan cara nilai sholat. Terkumpulah para pemuda, para tokoh-tokoh. Keketuaannya harus pada jujur, tulen-tulen jujur. Saya lengan beruk nemu kalap di nuah ninggalan solat. Angaku mbesi siwa ninggalan solat tersingkir langsung. Terus yang kedua, saya lengan beruk nemu kalap selalu solat di awal waktu. Terus tersisih sampai saya si lengan mukallaf ndek nuah sembahyang berjamaah, selalu sembahyang berjamaah. Akhirnya tersisihlah Muhammad Fatih waktu nu berumur 15 tahun. Karena memang ya watramal si gurun mami ne bawa jemaah anak dia sigen bau pembebasan Turki ini daripada dengan Konstantinopel si menganut agama Nasrani. Akhirnya kan tahu nih berpira kali peperangan ranjau laut ni doang si ngadang kapal-kapal prajurit Islam sehingga dia bau sampai tiba menembus benteng. Nah, ya, karena tahu dengan
Anten suruh prajuritnya dendek pada juk kapal belik jemaah. Beri-beri juk kapal, anten lembah dengan laut, dengan gawah. Lembah dengan gawah, dendek dengan laut. Atut dengan laut adalah laut isi kosong daripada ranju. Akhirnya bau sina terobos, dia mana bau sina terobos benteng Konstantinopel, maka yang tidak bau sina kalahan. Nah di saat no termasuk Ayub Al-Ansori ikut jadi prajurit. Ayub Al-Ansori, jangankan sahabat Madinah asli, bayangkan dengan Madinah, lalu tiba Turki mempergunakan perahu, pegak ngonekan sementara pesawat doa dengan Madinah sampai Turki itu sekitar 4 jam. Perahu terus berjulu-juluang berarti. Akhirnya ndot itu karena menurut keyakinan daripada Ayub Al-Ansori, karena uang tersebut si Rasulullah ini berkah. Istanbulnya lah termasuk ya berkah. Sakit ya nanti telaku ule wah tuan di Pak Madinah anti terapat kanca Rasulullah tahu ada berkubur di mas nyubur bakit ni. Kene wah tempatnya pun ya berkah menurut Rasulullah. Karena dengan sabda sebelumnya satab tahun al Konstantinopel fa nikmal juyusi juyusuhum. Gemek bau simek kuasain jemaah Konstantinopel dan prajuritnya prajurit si paling bagus adalah prajurit Konstantinopel. Memang masyarakat Turki pada umumnya kan pada masyarakat Madinah dia narasi sangar-sangar. Jadi penampilannya lembu, persaudaraan, persatuan. Memang lain waktu Kemal Atatürk ini kan ya militer ya, diktator. Ia sih nyalin azan dengan bahasa Turki dengan bahasa Arab. Bahasa Turki sih nak salin azan selama kekuasaannya. Lagu Kemal Atatürk ini dia dengan sifat diktatornya, ia sih bau mengalahkan prajurit-prajurit musuh. Akhirnya ialah menyebabkan Kemal Atatürk jadi terkenal di Turki sebagai pembebas, sebagai pejuang isi membebaskan Turki daripada penjajah. Kemal Atatürk ini. Nah, berlangsung sampai berpuluh-puluh tahun. Azan mempergunakan bahasa Turki. Nah, setelah tumbang Kemal Atatürk, rezim Kemal Atatürk, yang tidak berbalik tipa azan bahasa Arab. Dan hebatnya Turki nu azan segera nu ya pada doangan suaranya. Di negara berbeda-beda kalau itu doang. Masjid timpal santren lain. Santren As-Sunnah kanca santren Ar-Rahmah lain suaranya. Santren Ar-Rahmah kanca PA lain, PA kanca pondok khusus lain. Malik tiba bila tepung lain-lain doang. Lepul kira ya pada selapul. Nah ini termasuk ya negara diktator kan. Dia kanggo pokoknya selainan. Dan masjidnya di negara berbeda. Masjid itu dan ukurannya gubuk marak ni kadang-kadang 10 musalla 10. Masjid ya berapa-berapatan lah. Oleh Masjid Al-Ayub Al-Ansori tu masjid belik, kemudian di mudi-mudi ni sangarak 5 masjid. Berapa-berapatan. Namun kan masjid ni kan santri dia begak renggang. Dan selapuna penuh si salat jamaah tu. Menurut cara di Turki ni. Di motor endah menului ini di darat nganu kelakson. Arak sopo gunung ngarana Uludak. Uludak ni gunung ni sekitar mara bawaan sekali Gunung Rinjani. 3 kilo kurang satak-sakat ya non. Tinggi ni gunung. Mina rurung. Sampai puncak gunung pengkolan pasilwe. Lagu di narak ngedu kelakson. Coba telah dijukanu. Pusuk. Sembarang pengkolan lakson lu. Dijanti. Dan memang hebat mina rurung. Di narak idapnya si turun taik-taik ini. Karena memang di narak turun taik. Yang ini jam awal. Jadi derajat lu ukur. Derajat marantan mina anjas spiral lu.
Dinarak siwa nuruna naikkan lekok-lekok ni. Tulen-tulen ya bagus nerekeng. Sehingga dia tak terasa naikin gunung sampai ketinggian 2.700 meter. Dinarak idap turun naik. Oleh TikTok ni ya sering naik marwan di jurang. Ini ternyata burung ni ternyata ya galoh bawa berembatan bis. Ya rurung sini ternyata. Dan kayu ni kayu pinus doang. Kayu pinus sampai puncak gunung. Jadi Ayub Al-Ansori ini memang pada marantali Mesir kan setiap arak makam waliullah, makam ulama pasti arak masjid. Pasti arak masjid. Ya jarang terhormatin. Akhbarana Yahya ibnu Ayub. Terabitnya pada kamera Yahya bin Ayub. Haddatsani Humaydu. Telah bercerita kepadaku oleh Humaid. Sami'a Anasan yang telah mendengarkan Sayyidina Anas. Ka'anni anzuru. Seolah-olah saya ini memandang. Ila Hubaisin. Yaitu kepada Hubais. Khatimahu Lailata Izin. Memandang kepada Hubais itu akan cincinnya pada malam itu. Malam itu. Si wayan menunggu pelaksanaan waktu salat Isya sampai pada tinduk. Sampai pada tinduk. Nah, jadi si pujina si Rasulullah dalam hal ini adalah ndekna ngalahang gen ulet dengan masjid sampai selesai salat Isya dulu piran jangan datang imam untuk melaksanakan salat Isya. Ya tak terlaksana. Terus ya tak pada ulit. Seolah-olah hadis-hadis si buru-buru ini menggambarkan betapa sabarnya para sahabat menunggu pelaksanaan salat sampai kepada ngonek dan mana waktu solat, terutama sekali waktu Isya ni. Nah, waktu zuhur berhenti. Waktu zuhur kan tabrid waktu zuhur. Misalnya masa bro imamna batoa di nekawa si panas lalu. Sementara dinarak gunayang untuk menyejukkan payung umpama lambat datang. Silakan tabrid. Tunggu sampai imam datang, imam istiqomah, istimam rawatib, isi biasa memimpin sholat. Ini tabrid, adiknya bau dengan merasa sejuk di saatnya menempuh perjalanan menuju masjid. Apakah tabrid ini berlaku di negara ante? Padahal dia terlalu panas marantau di negara-negara Timur Tengah. Karena lamun Timur Tengah ini kan lamun ganti musim panasnya sampai 45 bahkan sampai 50 derajat panas. Sampai lamun akuane jana langsung bangkal lalu menyebabkan keletek udara pun terbakar. Siwayan panas. Nah, nu cocok tabrid. Lamun itu jana dia panas selalu karena musim itu kan 4 musim itu. Dia terlalu panas selalu. Inilah tentang menunda pelaksanaan salat Isya. Arak tahunya isi memang makruh, arak tahunya isi termasuk terpuji, mengandung padilah. Qala babu fadli salatil fajri wallahu a'lam bissawab ila al-marjal.